Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini yaitu kita membicarakan tentang sistem gaya, kesetimbangan sistem gaya konkuren, sistem gaya sejajar, dan sistem gaya non konkuren untuk Taibum dan Kren. Kita mulai. Kesetimbangan sistem gaya konkuren. Jika sebuah sistem gaya melalui satu titik berada dalam bidang yang sama atau coplanar conferential system, maka jumlah aljabar komponen vertikal dan horizontal gaya masing-masing harus sama dengan 0. Ini dinyatakan dengan persamaan sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0. Jika sebaliknya, dikatakan sigma fy sama dengan 0 dan sigma fx sama dengan 0 dalam sistem gaya konkuren, maka dapat kita katakan bahwa sistem dalam keadaan kesetimbangan dan resultan gaya adalah sama dengan 0. Oke, contoh 1. Benda dengan berat beban 100 Newton ditumpu oleh sebuah tie book sebagaimana ditunjukkan dengan gambar berikut. Tentukan besar gaya C pada boom dan gaya T pada kabel agar dicapai kesetimbangan. Ya, sederhana ya, soalnya bagus sekali. Ini ada gambar dari tie boom. Ya, ini ada titik O, titik Q, titik R. Ini kabel, ini sudut 30, ini ada sudut 40 antara 100 Newton beban dan terhadap boom. Oke, ini untuk diagram benda bebasnya. Anda perhatikan di sini. Di sini ada 30, ya, kita taruh di sini. Di sini ada TH, di sini ada TV, gaya terhadap vertikal. Ini horizontal, ini ada garis C, yaitu pada horizontal dan pada vertikal. Ini ada beban 100. Untuk segitiga gaya kita pakai di sini karena arah dari ini 30, kita taruh kemari. Nah, terus untuk C-nya karena dia arahnya ke atas, kita taruh di sini, arah panahnya ke atas. Terus untuk panah ke bawah itu 100 Newton. Ya, bisa ya. Dari hukum kesetimbangan gaya, dua gaya yang tidak diketahui dapat ditentukan. Jumlah gaya arah mendatar, ya. Sigma FH, ini ada sigma FH, kita horizontal ya, pada sumbu X. Itu sama dengan min TH karena arahnya ke kiri, kita anggap dia min, maka konsekuensinya yang ke kanan kita anggap plus untuk TH-nya plus. Oke, sama dengan min T ini ke bawah itu sin 30, cos 30, maaf, yang untuk C baru cos sin 30, sin 40 derajat sama dengan 0. Ini ya, CH sama dengan C sin 40. Untuk T sama dengan sin 40 per cos 30, ini ya, sin 40 C cos per cos 30 sama dengan 0,7422 C Newton. Oke, kita set dulu untuk ini. Kita masuk ke jumlah gaya dalam arah vertikal. Untuk vertikal, yaitu sama dengan TV. Di sini ada TV, terus ditambah dengan CV, dikurang 100 karena arahnya ke bawah. Kita ambil di sini untuk T sin 30, ditambah dengan C cos 40 min 100 sama dengan 0. Oke, substitusikan untuk persamaan ini. Untuk T sama dengan 0,7422 C, maka Anda masuk kemari. 0,7422 C dikali sin 30 ditambah C cos 40 derajat min 100. Maka untuk C sama dengan 87,9. Ini silakan Anda hitung sendiri ya. Maka untuk T, ini nilai C kita masukkan kembali kemari. Maka untuk dapat T-nya, itu tegangan talinya 63,5 Newton. Oke, Anda
bisa berasumsi sendiri ya untuk permasalahan kita ini. Untuk menjawabnya, Anda kurang puas, saya silakan Anda flashback balik. Kita lanjut ya untuk soal nomor 2. Sebuah blok dengan masa 200 kg ditumpu oleh dua kabel. Tentukan berat tegangan pada kabel agar tercapai kesetimbangan. Ini gambarnya seperti ini. Yang ini kita pin, yang ini kita pin. Terus di sini kita pakai beban 200 kilo. Dan di sini sudutnya 40, sudut 60. Kita anggap di titik A, titik B, titik C. Oke, untuk W sama dengan berat ya, masa dikali gravitasi 200 kg kali 9,81 Newton ya. 1960 Newton per 1 Newton, kita bagi 1000, maka mendapatkan 1,962 kilo Newton. Sistem gaya adalah koplaner dan kongruen. Kedua kabel adalah tarikan karena dia menarik ke atas ya. Untuk menentukan besaran tegangan tarik kabel dapat dilakukan dengan metode komponen dengan menerapkan dua persamaan kesetimbangan terhadap diagram bebas pada titik B. Oke, kita masukkan di sini sesuai dengan gambar ya. Ini 1962. Di sini ada sudut ini 40, kita larikan ke sebelah kanan, maka 40 berbalik arah ya. Terus ini 65, terus sisi berhadapannya juga sama seperti itu. Terus ini segi ketiga gayanya, nah, Anda bisa lihat FBC di sini ya, FBC ke sana, terus FAB, terus beban 65, 40, maka di sini 75. Kenapa bisa 75? Anda lebih tahu ya, karena total sudut di sini harus 108. Oke, untuk ini dari sudut tiga ini kita bisa ambil 1,962 kN berhadapan dengan sudut 75, maka ini kita pakai rumus segitiga gaya, yaitu dibagi dengan sin 75, FBC ini berhadapan dengan sin 40, FAB berhadapan dengan sin 65, itu bisa Anda pelajari lah ya, segitiga gaya. Untuk FBC, sini FBC, kita pakai ke sini ya. FBC sama dengan 1962 kali sin 40 dibagi dengan sin 75 sama dengan 1,306 kilo Newton. Oke ya. Terus untuk FAB sama ya, ini kita pakai ke sini. Boleh ke sini boleh, enggak masalah ya. Terserah Anda, hasilnya sama. 1962 kali sin 65 dibagi dengan sin 75 1,842 Newton. Ini persoalan. Nah, gampang ya. Bisa ya. Oke, kita masuk ke kesetimbangan sistem gaya sejajar. Kesetimbangan sistem gaya sejajar dalam bidang koplanar parallel force system, jumlah aljabar gaya-gaya yang bekerja pada sistem dan momen gaya sistem terhadap suatu titik pada bidang harus sama dengan 0. Persyaratan ini dilakukan dengan sigma F sama dengan 0, sigma M sama dengan 0. Kita masuk ke contoh. Sebuah balok sederhana menyangga beban terpusat vertikal. Itu reaksi pada masing-masing tumpuan. Asumsi berat balok kita abaikan. Ya, di sini ada tegangan roll, tegangan speed. Ini ada 2 meter 500 2000, jaraknya 3 meter. Ini termasuknya. Nah, ini untuk diagram bebasnya. Ini ada RAP ya, gaya yang menahan pada sumbu vertikal, ini yang menahan juga pada sumbu horizontal. Sementara ini di sini roll ya. Ini total 12 meter. Ini. Nah, dengan mengangkat putaran berlawanan arah jarum jam ya, putaran berlawanan, maka kita anggap positif misalnya, maka konsekuensinya reaksi pada titik B dihitung dengan mengambil gaya momen terhadap titik A ya. Kita masukkan di sini ini ya, sigma MA di sini kita berdiri, artinya untuk sigma MA ini biar Anda paham, MA ini berarti kita ada di titik A ya, kita berandai kita di sini, maka yang kita pandang itu RAB dulu. Apa di sini boleh? Boleh, sama aja. Ini RAB karena dia ke atas. Kita bilang plus misalnya, dikali 12 totalnya, terus dikurang
Karena ini ke atas kita plus, ke bawah itu min. 500 kali 2, 2000 kali 2, min semua ya. Sama ya, karena apa kita memandang dari sini. Sama dengan 0. Maka untuk RB-nya sama dengan 289 Newton. Ini sudah pernah Anda hitung. Terus reaksi pada titik A dihitung dengan mengambil gaya momen terhadap titik B. Kita kembali ke titik B. Berdiri di titik B, yang kita pandang RAV. Oke, maka sigma RAV, karena dia kita anggap di sini RAV ke atas negatif, ke bawah positif. Atau dibalik boleh, nggak apa-apa. Maka RAV kali 12 total 500 kali 1, terus selanjutnya sama. Untuk RAV sama 1908. Atau kalau Anda ini bisa pakai dengan sigma gaya ya. Sigma gaya, jadi Anda tidak memandang di sumbu B, ya di titik B, tapi Anda lebih memandang untuk ke resultan gaya. Total gaya yang ke bawah berapa, terus ini plus, ini negatif. Ya. Sama aja sebenarnya. Oke, kesetimbangan sistem gaya non-konkuren. Oke. Jika sistem gaya koplanar tidak kongruen dan tidak sejajar dalam kesetimbangan, maka jumlah aljabar komponen gaya vertikal dan horizontal harus sama dengan 0. Ya. Juga jumlah aljabar momen gaya terhadap suatu titik bidang juga harus sama dengan 0. Persyaratan ini dinyatakan dengan sigma Fv, ya, gaya pada vertikal sama dengan 0, gaya pada horizontal sama dengan 0, sigma momennya harus sama dengan 0. Kesetimbangan dari sistem ini tidak dapat diverifikasi hanya dengan penjumlahan persamaan gaya. Pada banyak kasus, paling tidak satu persamaan momen harus digunakan. Kita masuk ke contoh soal kita. Contoh 1. Taibung seperti gambar berikut menumpu beban 100 Newton. Boom dipin di titik A, tentukan gaya pada tai dan reaksi pada A. Gambarnya seperti apa? Kita lihat seperti itu. Ya, dipin di titik. Dipin, ya. Nah, ini untuk diagram beda bebasnya, ya, ada AP, ya, titik A pada vertikal, ada A pada horizontal. Ini ada T, tegangan kabelnya, ya, yang menahan arahnya, dia menahan kemari. Terus ini ada beban. Nah, kita cari di sini. Tumpuan pin pada A diganti dengan reaksi horizontal dan vertikal, yaitu AH dan AV. Gaya ke atas dan ke kanan dan momen berlawanan arah jarum jam dianggap positif. T dihitung dengan menjumlahkan momen terhadap titik A. Kita masuk. Sigma momen A, di sini momen A, berarti kita memandang di sini, ya. Nah, Anda perhatikan di sini. Kita mandang dari sini, itu T, kalau kita bilang di sini turunnya itu negatif, maka ke sini harus positif. T kali 5 dikurang 100 karena dia turun dikali 4. Maka untuk T sama dengan 80 Newton. T adalah gaya tarik bereaksi ke kiri. Ini ya, T ini ya. T adalah gaya tarik. Menentukan AH dan AP dengan menjumlahkan gaya horizontal dan gaya vertikal. Ya. Sigma FH sama dengan min T ditambah AH. Sigma FH berarti gaya pada sudut H horizontal itu min T ditambah AH. Ya. Oke, untuk AH sama dengan T, sama dengan 80, karena ini kita pindahkan dia positif. Ini sama-sama 80. AH sama T, AH, T sama. Yang ke sini 80, yang ditahan 80. Sigma FV, ini vertikal 100, kita min, ditambah dengan AP ke atas, maka AP sama dengan 100 Newton. Bisa ya, gampang ya, gampang sekali. Terus kita selanjutnya, contoh 2. Tentukan gaya yang bekerja pada bidang BD, CD, dan CE pada threshold. Thrust merupakan tumpuan pin di A dan tumpuan roll di J. Dengan asumsi berat batang diabaikan, semua sambungan dianggap terbuat dari sambungan sempurna dan semua beban luar bekerja langsung pada titik sambungan.
Ini gambarnya tumpuan sederhana terus. Ini masing-masing 12 meter, 12, 12, 12, 12, 12, maka totalnya ada 48. Ya, di sini ada sambungan roll, di sini ada sambungan jepit. Kenapa ada roll di sini? Karena ya Anda tahu sistem jembatan ya tidak dijabarkan kembali karena dia agak mampu. Oke, kalau sama-sama jepit itu sangat berbahaya untuk menciptakan jembatan sama-sama dengan tumpuan jepit sangat berbahaya. Salah satu jepit, salah satu roll agar jika terjadi beban maksimal baik terhadap cuaca maupun berat dari kondisi yang dia hadapi, maka rollnya akan bermain. Begitu ya. Oke, ini gambarnya. Di sini ada 1600 Newton, 2400 Newton. Ini berat di tengah ini 4000 Newton. Ini sumbu A dan sumbu C. Kita masuk di sini untuk diagram bebasnya. Untuk RH di menahan, ini RAV, ini RJH. Tidak ada vertikal, horizontal di sini. Nah, di sini kita potong ya, bidang potong di sini kita potong. Di sini untuk FH kita mengambil dia terdapat segitiga di sini ya, segitiga gaya yang terjadi. Kita coba masuk dengan menganggap putaran berlawanan arah jarum jam positif reaksi pada titik B dihitung dengan mengambil gaya momen terhadap titik A. Oke. Sigma mj berarti kita berdiri di sini. RAV ke atas kita bilang min misalnya, maka ke bawah positif. Terus dan seterusnya sama ya. Oke, maka untuk RAV sama dengan 3800 Newton. Reaksi pada titik J, kita berdiri di titik A, maka sama ya sifatnya ya. Kalau ke atas kita bilang positif, maka ke bawah negatif. Tetap konsekuensi seperti itu. Maka RJP sama dengan 4200. Tidak ada gaya horizontal atau komponen horizontal pada gaya diagonal, maka RAH sama dengan 0. Ini tidak ada gaya yang di sini ya. Tidak ada gaya yang terjadi. Oke, lanjut. Di sini kita potong ya, bidang yang kita potong tadi. Di sini ada angka 3, 4, dan 5. Ini bidang CD. Dari mana 3? Ini 9, kita bagi 3. Yang ini 12, kita bagi 3, 4. Yang ini dapat angka 5, yaitu dari Pitagoras, yaitu 3 pangkat 2. Akar 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan 5. Paham ya? Oke. Untuk CD, karena CD di sini punya 5, CD per 5, CDH punya 3, CDH, CDV punya 3, CDH punya 4. Sama ya, sesuai ini. Nah, sehingga untuk CDV ini berdasarkan CDV ke sini. Maka CDV sama dengan 3 per 5 CD dan CDH sama dengan 4 per 5 CD. Gitu. Jumlah gaya vertikal dari benda bebas sehingga kita dapat tentukan gaya batang CD. Oke, sigma FV ini vertikal kita ambil dulu. Itu 3800 ke atas positif, angka ke bawahnya min 1600 dikurang dengan CDV. Ini ya, sama-sama negatif karena ke bawah. 3800 dikurang 1600, 3 per 5 CD sama dengan 0. CD sama dengan 3667 Newton. Ini tekanan, menekan dia ke bawah. Oke. Nah, gaya batang BD dihitung, ini BD, ya. BD dihitung dengan menjumlahkan momen terhadap titik C. Sigma MC sama dengan min 3800 kali 12 ditambah dengan BD dikali 9 sama dengan 0. Untuk BD sama dengan 5067 Newton. Ini tekanannya sama ya, menekan juga. Terus gaya pada bidang CE dihitung dengan menjumlahkan gaya-gaya horizontal. Diasumsikan gaya ke kanan adalah positif, maka yang ke kiri negatif. Sigma FH sama dengan plus CE, nah, positif ya, untuk CE-nya kita bilang ke kanan positif dan ke kiri negatif. Maka CDH negatif, untuk BD negatif. Ya, lihat arahnya aja. Terus CE dikurang 5067 dikurang 4 per 5 untuk CDH di sini kita lihat 4 per 5 kali 3667. Maka hasil untuk CE itu 8000 Newton. Itu tarikan. Kita lihat sini CE menarik ya sini ya. Oke. Habis ini untuk soal nomor 2 kita masuk ke slide selanjutnya.
Yaitu contoh 3, sebuah kren terdiri dari vertical post, horizontal hook, tumpuan brace, miring yang menahan beban vertikal 10.000 Newton. Kren ditumpu dengan sambungan pin di A, tumpuan B pada hanya reaksi horizontal. Batang kren dihubungkan di pin di C, D, dan E. Berat batang adalah sebagai berikut. Pos 1.400 Newton, boom 1.500 Newton, dan brace 900 Newton. Berat batang dianggap bekerja pada titik tengahnya. Misalnya, hitung semua gaya yang bekerja pada setiap batang di tiga bagian kren. Oke, ini gambarnya seperti ini ya. Ini 2 meter, ini di pin di E, di pin di C, di pin di D. Gitu ya. Ini ada beban 10.000 Newton. Oke, kerangka kren. Kita masuk di sini untuk diagram bebasnya. Sini ada gaya ya, WP 1.400 Newton, ini berat dari posnya ya, posnya. Terus ada boomnya, boomnya sendiri 1.500, boomnya 1.500 ya. Anda lihat sini 1.500. Terus untuk brace-nya ini bagian miringnya 900. Anda perhatikan ya untuk pembuatan uh, diagram bebasnya. Dari persamaan kesetimbangan dengan menganggap bahwa gaya ke atas dan ke kanan serta momen berlawanan arah jarum jam positif. Nah, ini konsekuensinya di awal. Sigma MA ya, berarti kita memandang dari titik A. PH dikali 14 ya, ada di sini ya. PH dikali 14 kita mandang di sini ya. Maka di sini ada PH dikali 14 ini. Terus 1.500 kali 7, 1.500 ini dikali 7 jaraknya, dikurang dengan 900 ini dikali 5. Terus 10.000 dikali dengan 14. Ya. Nah, di sini ya 10 dan 4. Maka untuk BH-nya, BH-nya itu sama dengan 11.070 Newton. Itu ya. Oke, itu sifatnya tekan. Terus sigma FH kita ambil ke gaya pada horizontal, yaitu AH dikurang dengan BH. Anda perhatikan BH AH-nya ini menusuk, ini sama dengan AH 11 dikurang ya, maka AH sama dengan BH sama 11.070, tapi sifatnya tarikan. Untuk AH ya, itu tarikan. Oke, terus FV untuk vertikal, gaya vertikal itu AV dikurang dengan 1.500 dikurang 1.400 kurang 900 dikurang 10.000 ini dari vertikal. Anda perhatikan vertikalnya ya. Nah, untuk AV sama dengan 13.400 Newton arah ke atas. Seperti itu ya. Oke. Oke, terus kita masuk diagram bebas boomnya. Sigma MC, kita lihat di sini MC berarti kita ada di MC yang kita pandang di sini 10.000 arah ke bawah min, maka yang ke atas positif. Seperti itu ya. Maka DV kali 10, nah ini kali ini sama ya, seperti ini. 1.500. Paham ya? Maka untuk DV-nya itu 150 15.050 Newton ke atas arahnya. Untuk gaya pada vertikalnya itu Anda lihat di sini ke bawah negatif, maka ke atas positif. Itu ya. Nah, ya. Terus untuk CV sama dengan ini arahnya ke atas 3.500 Newton arah ke atas. Untuk FH untuk horizontal gayanya itu DH per ini Anda lihat di sini DH ya. Terus ada DH. Nah, untuk DH kita bilang dia ke kiri negatif, ke kanan positif. Ini saja. Maka DH sama dengan CH. Ini kita belum tahu angkanya, kita cari nanti. Terdapat 4 gaya yang tidak diketahui dan hanya 3 persamaan kesetimbangan. Selanjutnya, kita tentukan gaya pada batang DE. Oke, ini ya, DE, sebelah DE-nya. Diagram benda bebas brace-nya. Sigma ME, kita berada di ME, Anda perhatikan di sini. DH, DH.
dikali dengan 10 jaraknya, terus 15.050 ini Anda kalikan dengan 10 sama ya, terus dikurang 900 kali 5 sama dengan 0, maka DH sama dengan 15.500 Newton. Oke ya. Terus untuk gaya pada horizontal yaitu EH dikurang dengan DH, EH dikurang dengan EH, DH, sorry, DH. Maka untuk EH sama dengan 15.500 Newton. Untuk vertikal, jumlah gaya vertikalnya yaitu EV dikurang 900, 15.000 kurang 15.050. Maka EV sama dengan 15.950. Oke, terdapat 4 gaya yang tidak diketahui dan hanya 3 persamaan kesetimbangan. Sudah ya tadi ya. Oke, diagram benda bebas dengan semua gaya yang telah dihitung ya ditunjukkan dengan gambar berikut. Nah, ini hasil analisa Anda tadi ya. Di sini ada 13.800, 13.070, ini 15.500 sama yang mengikat di masing-masing titik sama. Di sini ada 15.000 ya, sama ya. Seperti ini. Bisa Anda perhatikan di sini ya.